Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang batinnya tersiksa. Batin seseorang yang pernah ada atau yang sedang ada hubungan dengan kamu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang batinnya tersiksa atau tersiksa batinnya. Ya, di sini ada Two of Cups. Nah, di Two of Cups ini terbaca sekali batinnya tersiksa atau tersiksanya batinnya itu adalah seseorang yang pernah ada hubungan asmara dengan kamu, atau bahkan seseorang yang pernah ada komitmen sama kamu, atau bahkan di sini dia adalah seseorang yang pernah sayang, pernah cinta sama kamu, atau bahkan dia adalah seseorang yang pernah mempermainkan cinta, sayang, dan perasaanmu. Begitu. Karena di Two of Cups ini kuat sekali bahwa pernah ada memori indah kamu dengan dia di masa lampau. Pernah ada pertemuan yang indah kamu dengan dia di masa lampau. Pernah ada kayak semacam kemesraan ya, keharmonisan, keromantisan, atau bahkan waktu bersama, kamu bersama dia di masa lampau di sini. Two of Cups. Ya. Bisa dikatakan ya saking sayangnya, saking cintanya, makan berdua atau berbagi makan di sini, berbagi minum di sini, ya. Jadi kayak ibaratnya di sini ya benar-benar dia yang tersiksa batinnya adalah dia yang pernah menggoreskan luka dalam hidupnya kamu, atau bahkan dia yang pernah ada energi kebahagiaan bersama kamu. Ada Seven of Swords yang reverse. Nah, kalau di Seven of Swords yang reverse ini mengakurasikan sekali ya. Batin dia tersiksa karena dia pernah meninggalkan kamu. Batin dia tersiksa karena dia pernah menelantarkan kamu. Atau batin dia tersiksa pada masa sekarang karena dia terkena karmanya atas kurang ajarnya dia kepada kamu, atau atas kejamnya dia kepada kamu, ya, atau atas semena-menanya dia kepada kamu di masa lampau. Karena di Seven of Swords yang reverse terbaca sekarang ini hidup dia kurang bahagia. Kenapa saya katakan hidup dia kurang bahagia? Karena banyak sekali kegabutan dalam hidupnya dia, banyak sekali kayak masalah yang datang bertubi-tubi di kehidupan dia. Dan banyak orang yang mulai dari sekarang ini kayak menghindar dari hidupnya dia. Begitu. Mengerti ya? Ada The Hierophant energi yang reverse. The Hierophant itu energi dari Taurus, atau ini hanya sebatas energi saja, atau bahkan kamu Taurus atau mungkin dia adalah Taurus di sini ya. Ada The Hierophant yang reverse. Nah, kalau The Hierophant yang reverse ini kuat sekali. Sebenarnya tersiksa batinnya dia atau batinnya yang tersiksa ini juga atas doanya kamu, atau ini juga atas sakit hatinya kamu, ini juga atas kayak sumpah serapahnya kamu. Kamu sadari ataupun tidak, ya, kamu dulu sangat melindungi dia. Kamu dulu sangat sayang sama dia, dan sekarang kamu masih berharap sama dia. Tetapi kayak ibarat kata sudah sangat terlalu banyak sakit yang kamu terima, sakit yang kamu dapatkan, baik itu sakit lahir ataupun sakit batin dari dia. Sehingga di sini kayak ada ucapan kamu, atau bahkan ada sumpah serapahnya kamu tentang dia, atau bahkan doanya kamu tentang dia,
yang dimana kayak itu menghukum dia gitu loh. Tetapi kalau untuk masalah hukuman atau lain sebagainya itu urusan Sang Maha Kuasa. Najwa tidak berhak untuk mengurusi itu gitu loh. Tetapi berdasarkan pembacaan terbaca memang kuat sekali bahwa batinnya dia yang tersiksa atau tersiksanya batinnya dia itu atas ulahnya. Ya, atas action dia di masa lampau. Dan ini kayak ada ketidakterimaan dalam diri kamu kepada dia. Dan mungkin itu salah satu hal yang membuat kenapa sekarang ini dia sangat tersiksa batinnya. Ya. Gitu. Jadi kayak ibarat kata di sini dari Two of Cups ya, kayak dia meninggalkan kamu atau dia menyakiti kamu demi dirinya sendiri atau demi orang lain, dan ternyata orang lain itu nggak bisa buat dia bahagia, dan ternyata dirinya sendiri itu tidak bisa buat dia bahagia. Malah justru di sini terbaca kuat sekali di Seven of Swords yang reverse, kayak dia terjebak dengan ucapannya dia, atau dia terjebak dengan egonya dia, atau dia terjebak dengan angkuh dan kesombongannya dia di sini. Begitu, ya. Ada the Judgment energy. Nah, the Judgment energy ini kuat sekali ya, tentang energi di mana dulu kamu tidak hanya melindungi dia dari nama baiknya saja. Bahkan bisa dikatakan dulu kamu sangat berkorban untuk dia di sini. Ya. Tapi kuat sekali kayak pengorbanannya kamu atau bahkan perjuangan kamu selama ini itu selalu tersia-siakan. Gitu loh. Dan ini memang saatnya untuk dia mendapatkan karmanya, saatnya untuk dia benar-benar kayak merasa harus menyesali atas perbuatannya. The Judgment adalah energi tabur tuai. Ya, the Judgment dari energi elemen api. Ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius, atau hanya sebatas energi saja, atau mungkin kamu Aries, Leo, atau Sagittarius, atau bahkan kamu healing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Ya, karena kuat sekali di sini the Judgment itu kan energi tabur tuai, dimana memang apa yang dia tabur saat ini sedang dia tuai. Dia dalam kesendirian, dia dalam penyesalan, dia dalam keterpukulan, dan dia kayak dihindari, dan atas beberapa pilihan yang telah dia pilih itu nggak bisa bikin dia bahagia. Itu malah justru membakar dia di sini. Ya, membakar dia, membuat emosional dia semakin meledak-ledak, membuat hidup dia merasa tak ada guna di sini. Begitu. Ya. Ada Knight of Swords yang reverse. Nah, kalau di Knight of Swords yang reverse terbaca tentang batinnya yang tersiksa atau tersiksanya batinnya ya, atas penyesalan, atas kegelapannya hidup dia yang masa sekarang. Ya, atas pilihan-pilihan yang malah justru membakar dia. Ini lama, energinya lama. Ya, jadi kalau di Knight of Swords yang reverse kuat sekali bahwa dia akan merasakan batin yang tersiksa ini sampai berbulan-bulan, atau bahkan ini berpotensi bisa sampai bertahun-tahun. Karena the Judgment yang tegak lurus dan Knight of Swords yang reverse ini mengakurasikan bahwa batinnya dia, tersiksanya dia itu membuat dia semakin hancur lebur, dan itu sampai kapoknya dia atau sampai benar-benar sadarnya dia ya. Jadi bukan hanya tentang dia yang menyesal aja, tetapi tentang dia yang memang nanti akan menyadari segala kesalahannya dia atas kamu di masa lampau. Begitu. Ya. Di sini ada Ace of Pentacles yang reverse. Nah, di Ace of Pentacles yang reverse di sini juga terbaca tersiksanya dia atau batinnya yang tersiksa. Ini juga karena di saat dia sudah melukai kamu ya, dia memang berjaya atau memang dia di sini ada energi finansial yang cukup, tapi terbaca kayak itu akan semakin terturunkan ya, atau bisa dikatakan ya potensi besar dia akan mengalami masalah atau konflik dalam hal finansial, artinya kejayaan atau bahkan keenakannya dia dalam energi finansial ini akan segera berakhir gitu loh. Bisa karena kebangkrutan, bisa karena hutang yang menumpuk, bisa karena energi orang-orang yang bersama dia sekarang hanya memanfaatkan uangnya dia, kemudian dia tinggalkan hanya dengan tulang dan daging saja, atau bahkan di sini memang tabungannya dia ya, atau hartanya dia atau pekerjaan dia ini semakin menghindar di energi dia. Jadi kalau menghindar itu bisa dikatakan ya tidak bisa dia urus dengan baik sehingga mengalami kelemahan atau permasalahan. Jadi membuat dia kayak kehilangan semuanya gitu loh. Ya, Ace of Pentacles yang reverse. Jadi kayak kuat banget. Batinnya dia itu bukan hanya tentang batin, tentang hampa ya. Ya,
Tersiksanya dia itu bukan karena tersiksa dia tidak punya apa-apa gitu loh, enggak ya, enggak cuman itu saja gitu loh, tetapi tersiksanya ini kayak double gitu loh ya. Satu, karena dia kehilangan cinta. Dua, karena dia merasa pilihan yang telah dia pilih di sini tidak memberikan perubahan. Ketiga, dia terhukum dengan karmanya dia sendiri. Keempat, dia benar-benar kayak tersiksa dari energi yang selama ini pernah dia perjuangkan, ternyata tidak memberikan apa-apa bagi dia, tidak memberikan kebahagiaan bagi dia. Ya, kelima di sini kuat sekali bahwa penderitaan tentang tersiksanya dia, batinnya dia yang sepi, yang hampa, yang kacau, yang berkabut ini dalam jangka panjang. Dan yang keenam di sini kuat sekali bahwa semuanya hilang, bahkan untuk hartanya pun di sini semakin terturunkan atau semakin menurun gitu loh. Jadi kayak powernya dia ya tentang energi finansial ini semakin berkurang gitu loh. Jadi kayak bener-bener udah jatuh ketipan tangga begitu, mengerti ya. Tapi ya di sini bisa dikatakan apapun yang terjadi pada dia itu sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga ya, bahwa kita sebagai manusia ketika ada energi kelebihan sesuatu atau ada seseorang yang sayang sama kita dengan tulus ya, sebaiknya kita harus menjaga orang itu, menjaga diri kita dari seseorang yang hanya memanfaatkan saja begitu loh ya. Kuat sekali soalnya di sini energinya begitu. Baik, sekarang saya akan lihat di energi The Magician. The Magician ini reverse ya. The Magician itu energi dari elemen udara. Elemen udara itu ya ada Libra, ada Gemini, ada Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius. The Death energy yang reverse. Ini ada energi Scorpio ya, atau hanya sebatas energi saja. Ada Four of Cups. Di Four of Cups ini kuat sekali bahwa memang ini masalahnya tentang cinta, ini masalahnya tentang asmara, sehingga terkena karma atau terhukum atas kesalahannya di masa lampau berdasarkan asmara. Ya, ini memang sangat telak sekali ya bagi kalian yang ditinggalkan atau bagi kalian yang memang ditelantarkan oleh suami kalian atau oleh istri kalian, yang di sini komitmennya adalah sebatas pernikahan saja. Jadi kayak menurut dia itu hanya sebatas pernikahan tanpa tanggung jawab, padahal sebenarnya energi pernikahan adalah energi pernikahan yang harus dipertahankan, harus dijaga, harus dihormati, dihargai, dan harus benar-benar dikasih tanggung jawab di dalamnya. Nah, ketika di sini dia menelantarkan kamu, meninggalkan kamu, berarti di sini dia hanya menganggap itu hanya sebatas pernikahan tanpa tanggung jawab, padahal aslinya nggak seperti itu. Pernikahan ya pernikahan, dan dalam pernikahan itu ya ada tanggung jawab, ada toleransi dan lain sebagainya ya. Ada The Hermit. The Hermit ini adalah energi Virgo atau hanya sebatas energi saja. Ada Four of Wands yang reverse. Jadi kalau Four of Wands yang reverse ini memang kuat sekali tentang komitmen yang tercederai ya. Komitmen itu bisa karena komitmen pernikahan, komitmen hubungan, atau bahkan komitmen pacaran atau komitmen status gitu lah ya. Ada King of Pentacles. Jadi kalau di King of Pentacles ini juga kuat sekali bahwa salah satu faktor dia kenapa dia bisa berbuat sekeji itu atau sekejam itu sama kamu, sehingga sekarang dia tersiksa batinnya dia, karena dia merasa bahwa dirinya benar, karena dia merasa bahwa dirinya yang berkuasa, karena dia merasa bahwa dirinya mampu, dirinya punya power dalam hal finansial, atau bahkan dalam hal energi karakter, atau bahkan dalam hal energi tentang kemampuan dia atau lain sebagainya. Di sini The Justice yang reverse. The Justice itu energi dari Libra ya, karena kuat sekali di energi The Justice yang reverse ini memang tidak ada keseimbangan di hubungan ini, sehingga ketika dia tersiksa batinnya atau sehingga dia di seni batinnya tersiksa, itu memang atas ulahnya sendiri, karena memang dia yang menciptakan itu gitu loh ya. The Tower Moment energi yang reverse. Jadi kalau The Tower Moment energi yang reverse itu dari elemen api, ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius ya. Kuat sekali memang di sini tentang The Tower Moment yang reverse bahwa
Hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang sangat toksik, di mana dia sudah berulang kali menyakiti, dan memang pada masa sekarang ini di saat dia tersiksa batinnya, ada potensi besar dia kembali sama kamu, tetapi ada potensi besar juga ketika dia kembali ya dia akan melakukan hal yang seperti ini lagi gitu loh. Ya, jadi kayak batin tersiksanya dia adalah batin yang memang di sini jangkanya panjang, karena itu sekaligus memberikan dia kayak semacam pendewasaan diri untuk dia lebih memahami, untuk dia lebih sadar gitu ya, mengerti ya. Baik, sekarang saya akan lihat di energi yang kedua, di tebaran yang kedua, tentang tersiksanya batinnya yang tersiksa atau tersiksa batinnya. Ya, di sini ada The Hangman energi yang tegak lurus. Jadi kuat sekali di The Hangman yang tegak lurus ini ya, bahwa dia di masa sekarang merasa bahwa dirinya itu tergantung, merasa bahwa orang-orang yang sayang sama dia, orang-orang yang cinta sama dia itu memang sudah pergi dalam hidupnya. Jadi kayak ibarat kata dia sudah tidak punya apa-apa di sini. Jadi kenapa batinnya tersiksa? Karena satu, bukan hanya sepi dan merananya dia saja, tetapi karena memang kayak tidak ada seseorang yang peduli lagi sama dia gitu loh. Ya. Nah, The Hangman energy itu energi dari elemen air di sini. Ada Cancer, ada Scorpio, ya, dan juga ada Pisces. Kuat sekali energinya. Ada Queen of Cups, ya. Dia butuh cinta. Saat ini yang dia butuhkan adalah dia butuh cinta, dia butuh kepercayaan. Karena memang cinta yang tulus dalam hidupnya dia itu sudah hilang atau sudah menghindar. Dan ketulusan yang dulu dia dapatkan, yang dulu dia raih, ini memang sudah kayak ibaratnya musnah gitu loh. Karena dia yang memusnahkan itu sendiri. Karena kamu yang sekarang juga mulai menjaga hati, menjaga jarak untuk tidak terlalu invest too much ke dia gitu loh. Ya, dan dia di sini butuh cinta, butuh ketulusan. Dan dia juga kayak ngerasa capek dengan kayak drama ya, dramanya dia, drama yang dia ciptakan sendiri. Karena Eight of Swords terbaca, semakin dia berdrama, semakin dia menjadi seseorang yang tak tahu diri, semakin membuat dirinya tersiksa, semakin membuat dirinya di sini terpenjara, semakin membuat dirinya di sini tanpa arah, tanpa tujuan, gitu ya. Ada Page of Swords. Kalau kamu di sini bertanya, apakah akhir-akhir ini dia merasa hidupnya dia sangat tenang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena selain batinnya tersiksa, pikirannya juga tersiksa di sini, ya. Dia kayak nggak bisa istirahat secara tenang gitu loh. Dia nggak bisa tidur 4 waktu di sini ya. Pola tidurnya dia sangat berantakan di sini. Karena memang hampir setiap hari dia terbayang-bayang dengan kesalahannya dia, The Sun yang reverse. Mungkin dia dijauhi oleh keluarganya dia juga di sini. Atau bahkan memang di sini dia sudah tidak punya keluarga karena keluarganya dia musuhi di sini. Ya. Atau bahkan di sini memang atau mungkin keluarganya dia memanfaatkan dia juga di sini. Jadi kayak tersiksanya dia tuh bener-bener double gitu loh. Ya. The Sun yang reverse ini adalah energi dari elemen api, ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius ya. Ada Six of Cups yang reverse, dia butuh keluarga. Jadi kalau dia butuh keluarga ini artinya kuat sekali bahwa dia butuh seseorang yang tulus datang lagi dalam hidupnya dia untuk membuat dia tidak tergantung dan terlunta-lunta lagi, untuk membuat dia bisa keluar dari kedramaan hidup yang sedang melilit dia, untuk dia bisa istirahat secara tenang, dan untuk dia di sini bisa merasakan kebahagiaan secara tulus, baik dari keluarga inti ataupun keluarga besar, karena dia butuh keluarga di sini. Seven of Cups yang reverse. Ketika kamu bersama dia, terbaca sekali kayak kamu tanpa arah, tanpa tujuan. Dan ketika kamu lepas dari dia, terbaca hidupmu semakin ada arahnya di sini, dan dia semakin tidak ada arahnya, semakin gak karuan di sini. The Devil yang reverse ada energi dari Capricorn ya. Memang hubungan ini adalah hubungan yang bisa dikatakan dia tersiksa karena mungkin nafsunya dia sendiri, atau mungkin karena hasratnya dia sendiri, atau mungkin karena kelalaian dia sendiri, atau bahkan mungkin karena kesengajaan dia sendiri pada dulunya gitu loh terhadap kamu. Two of Pentacles yang reverse, dia pernah tidak adil sama kamu. Three of Swords yang reverse, dia pernah melukai kamu atau bahkan dia pernah menyelingkuhi kamu di sini. Ya.
Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga kalian bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Terima kasih.